Kita mau ngebahas film Indonesia yang mengambil isu sensitif Indonesia. Karena film ini memang mungkin menginspirasi juga kali ya. Inspirasi. Keadaan itu harus tegakkan, karena kan istrinya juga sebenarnya calon Nawi kan cuma sayangnya kan terbunuh. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Pondok, podcastnya Anak Pusdok. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan lebih dahulu, saya Iqbal Haris Pertama, selaku Ketua Pusdok Info SMA Negeri 13 Jakarta. Dan di depan kita sudah ada tamu spesial udah kita undang untuk episode pada hari ini. Oke, kita boleh tanyain dulu nih, siapa orangnya sih? Gitu. Oke, thank you buat Iqbal sama yang buat Pusdok udah undang. Perkenalkan gua Atila selaku Ketua Film Pusdok Info 13 Jakarta. Ah, ya, Kak Atila ya. Ya. Nah, Kak Atila ini kan udah dia juga sebagai sutradara di film yang akan kita produksi di Pusdok Info. Ada nanti apa nama judulnya? Untuk judulnya Lantai 2,5. Nah, Lantai 2,5. Kita bisa lihat lah ya orang-orangnya kayak gimana. Orangnya film banget nih kayaknya, udah pakai setelan sutradara kayak hampir nyanyiin Joko Anwar sedikit kayaknya nih. Thank you. Ya, seperti itu. Oke, Atila langsung aja nih ya. Kita mau ngebahas film Indonesia yang mengambil isu sensitif Indonesia. Filmnya itu menurut Atila apa sih? Gimana gitu filmnya? Oke, buat film yang kita bahas ini adalah judulnya Keadilan atau The Verdict. Dia ini rilisan tahun lalu 2025. Untuk dari logline-nya sendiri ini, dia menceritakan seorang satpam yang berusaha mengendalikan ruang sidang untuk memperjuangkan keadilan buat istrinya yang dibunuh. Wow, cukup sensitif juga ya, betul. soal keadilan, apalagi memang berani banget ya ini ya. Ya, betul. Memang yang dirasain dari film ini apa sih dirasain dari film ini, vibes-nya gitu. Karena kan soal keadilan itu kan memang sensitif dan dibuat sebagaimana film itu jalannya. Itu Iya. gimana menurut Anda? Kalau menurut gua sendiri, film ini pas gua tonton tuh lumayan seru lah. Actionnya dapat sama pokoknya menegangkan, bukan penegang sih, tapi lebih kayak ngeselin aja gitu sama salah satu karakternya itu lawyernya yang diperankan Reza Radian. Gua lupa nama karakter filmnya siapa, tapi ya jelas ini lawyer si Reza Radian. Berarti film ini lebih fokus ke dua tokoh gitu ya? Atau memang gimana gitu? Ada penonton lain atau dari mana? Enggak juga sih, kalau dari alurnya sendiri dia kan fokus si MC-nya ini si siapa, Raka. Si yang ini Raka sendiri ini adalah satpam dari tempat apa? Oh, satpam. Pengadilan. Oh, Ya. berarti satpam itu dia yang Iya, ada betul. keadilan. Ya. Oh, ya memang saya lihat sendiri dari filmnya ya. Ya udah sempat saya tonton juga. Ya. Filmnya itu ya tentang menuntut keadilan. Iya. Saya sendiri ngerasain greget banget sih setelah nonton itu sih, kayak benar. ini apa sih? Wah, keadilan kok goblok banget kayaknya ya kan ya. Ngerasain juga kan ya setelah nonton Ya, itu ya. betul. Oke, lanjut terus expectation dan reality versus reality-nya gimana sih setelah nonton film ini? Oke, untuk ekspektasi sendiri gua nggak terlalu ngeset yang tinggi-tinggi karena itu emang biasa gua kalau nonton film. Sama gua juga kalau nonton film itu jarang banget gua nonton trailer ya. Kenapa? Karena gua nggak mau kena spoiler sedikit pun. Jadi gua nonton trailer. nggak mau. Jadi gua cuma baca sinopsis. Oh, sinopsis. Jadi kayak bener-bener nggak tahu filmnya tuh gimana gitu. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Setidaknya harus tahu dikit filmnya kenapa. Nggak mau anti banget tuh ngeliat. Ya jangan. Harus. Ya, Mani, setelah tadi kita bicara soal filmnya nih, mari kita ngebahas yuk detail soal filmnya. Boleh. Detail yang mungkin ya dari sinematografinya, terus naskahnya gimana, terus actingnya deh kita bakal bicarain gitu ya. Ya, boleh. Ya dari Atila sendiri untuk film itu hal detail apa yang mungkin Atila suka? Yang gua suka itu sinematografinya bagus, jujur.
Dia movementnya, framingnya, Framingnya. pokoknya pergerakan kamera bagus banget. Pergerakan kameranya, bagus iya sih sekali, jujur memang. benar kan? Bener, Benar kan? setuju banget kalau misalnya kameranya itu, bagus, sama smooth banget pergerakan kamera itu gue suka. Sama gambarnya itu bagus, apa ya kayak HD banget tuh. Ya wajar sih film bioskop. Iya, film. Iya, Film kan iya. kesannya HD. Emang, tapi bagus aja gitu. Bagus ya. Terus, ini udah berarti sinematografinya ya? Ya, Pergerakan kamera, ya itu saya bagus setuju. banget. Oke, sekarang soal musiknya deh, musiknya gimana? Musiknya sih Memang nggak terlalu Menurut saya cocok ya dengar. Iya, cocok kayak apa? Memang di bagian tegangnya itu dapet, terus nanti setelah bagian santai-santai yang nggak terlalu lanjutan dari ketegangan itu ya diganti karena musik yang lebih Betul, santai betul. gitu kan. Ya. Untuk musiknya sih bagus aja, bagus. Maksudnya nggak terlalu bagus banget. Kategorinya biasa aja. Dia musiknya dipergunakan sebagaimana fungsinya aja. Kalau ada sedih, musiknya sedih. Kalau tegang, musiknya tegang. Gitu aja sesuai proporsi dari Sesuai produksinya proporsinya. aja ya. Iya. Ya, setuju. Jadi gue setuju lihat film ini lumayan bagus ya, banyak komentar bagus lah. Iya, Kalau dari betul. netizen juga saya lihat, wah komentar ini tetap aja masih. Oke, lanjut lagi aja ya. Sekarang soal acting nih, gimana dari artisnya? Actingnya dari acting satpamnya, acting dari lawyernya, itu adakah mungkin Atila sendiri? Buat dari actingnya sih jujur yang paling bagus seperti biasa Reza Rahadian. Ya, Udah pasti ini ya. pasti sih, Ya pasti. udah mahal tuh ya. Ya betul. Reza Rahadian. Untuk dari si MC-nya sendiri, si Satpam, si Parakaya sendiri ini juga bagus dia. Dia berhasil apa ya istilah katanya itu? Kayak mengekspresikan keadilan gitu bukan? Apa ya? Ya bisa bilang gitu. Sama dia juga ya gimana istilah kata ya? Bingung juga nih nyebutinnya. Pokoknya bagus dia. Dia bagus aja ya pokoknya ya. Bagus, ya bagusnya bagus aja. Nggak terlalu biasa nggak, tapi bagus kok. Oke. Dari kedua aktor itu, Atila mungkin lebih bagus aktingnya yang mana? Yang membawa jiwa-jiwanya gitu. Kan itu orang memang aktor bagus. Iya, ya, betul. setuju. Iya. Nah, ada perbandingan nggak sih? Perbandingan ya. Susah dibandingin juga soal mereka tuh sama-sama bisa meng-acting sesuai karakter yang dibentukkan. Kalau si Rakaya sendiri kan dibikin buat sebagai seorang satpam ya. Kan tujuan dia buat apa namanya nyandra spoiler ya, bukan spoiler sih emang sinopsis gitu. Spoiler dikit Ya. nggak apa-apa kali ya. Nggak Tadi apa-apa kita bahas itu. film ya. Mungkin yang nonton juga udah nonton. Ya, emang itu juga sinopsisnya juga Pak Aman. Dia tujuan nyandranya itu kan juga buat apa ya? Sebenarnya buat biar keinginan istrinya itu sebenarnya kan biar keadilan tersampaikan. Si Rakanya sendiri ini apa ya? Kenapa? Apa ya? Pokoknya dia ini masih ngarusin lah apa yang istrinya mau. Dia itu nggak mau cuman kayak buka ruang sidang darder dor nggak itu kan Itu kayaknya beda itu ya. ya intinya ya si Raka ini cuma pengen ngikutin istri aja, keadaan tuh harus ditegakkan karena kan istrinya juga sebenarnya calon nawira cuma sayangnya kan terbunuh. Nah dari aktingnya si Raka ini bagus banget. Bagus banget tuh. Apa ya kan aduh apa lupa sih Apa gitu. Pokoknya tuh dia memang punya ciri khas di bagian memang dia tuh cocok di peran itu gitu. Ya gitu. bisa bilang gitu. Bisa bilang gitu. Kan kalau si Raka sendiri pas di Mas Chandra kan dia dibikin karakternya tenang dan pendiam sih apa ya? Tenang, tipikal MC yang gimana gitu ya istilahnya. MC yang dia tuh MC keren. Ya, cocok ya, cocok. Benar. Oke, memang sih saya lihat dari film ini bagian yang satpamnya itu memang terlihat dia tuh jahat ya di bagian sidang, tapi dia tuh memang menuntut keadilan, Ya, memang benar. baik. Dibanding yang tampaknya baik, ternyata punya niat yang buruk. Ya, betul. Memang film ini punya ini yang bagus ya, Ya, walaupun sensitif. Oke,
Udah ada lagi soal acting? Udah sih itu aja. Itu aja ya? Itu. Oke. Lanjut aja di bagian pacing. Pacing. Apa ya Pacing. Oh, pacing itu apa ya? Tempo filmnya. Durasi filmnya ini 90 menit. Otomatis dia bakal ngambil pacing yang cepat lah. Karena 90 menit doang. Jadi emang kalau pas nonton bakal kerasa banget kalau alurnya ini cepet banget. Dari awal sampai ending itu nggak terlalu kerasa karena emang 1 menit, sama didukung sama pergerakan kamera yang ngedukung kalau ini emang buat alur-alur yang cepat. Berarti emang cepet gitu ya? Ya, kalau kita lihat kan movement kamera memang gerakan kamera yang lari, kamera yang mundur, ini bawahnya itu emang kalau biasa di film itu kalau kamera yang gerak kayak gini biasanya emang dipakai buat harusnya film action yang dimana emang dipakai pace atau tempo yang cepat karena buat naikin tensi. Kayak lari-lari gitu Ya, di itu dalam benar. mau lagi fighting gitu kan ya, terus tempo cepet ya, bener juga ya. Emang. Berarti kalau misalnya pacing ini tuh dia alurnya tuh jelas nggak sih? Tetap jelas ya? Tetap jelas, tergantung kemampuan apa ya si sutradaranya buat mengeksekusi skripnya dalam tempo cepat. Oke, udah ada lagi soal pacing? Udah situ aja. Oke. Selanjutnya ada simbolis atau detail kecil yang tersembunyi yang mungkin Atila sendiri tahu gitu. Ya, kalau detail kecil sih nggak terlalu nemu yang gimana, cuman bagaimana ini kan film persidangan. Tentu aja untungnya karena emang harusnya sih harusnya. Mereka juga ngasih detail, bukan detail, nyebutin pasal-pasal yang digunain buat sebagai pendukung dari ininya, dari alurnya. Itu lumayan bagus. Apa? Enggak ada. Oke. Atila, berarti untuk target audiens dari film ini tuh memang merujuk ke anak-anak juga apa kemana gitu? Kalau menurut gua sendiri ya ini film tuh target pasarnya itu buat remaja ke atas lah yang udah paham tentang realita kehidupan perhukuman di Indonesia. Itu target utama. Juga film ini kan sebagai tujuan alurnya juga ngebahas tentang peradilan, di mana tentu aja nih film peruntukannya buat orang-orang yang emang udah paham lah realita kehidupan di Indonesia gimana. Oh, orang-orang yang paham ya. Ya. Jadi ya mungkin gimana ya? Baik ya. Ada beberapa pinggir jurang. Pinggir jurang sih, tapi memang itu perlu dituntut sih. Ya. Ya, karena film ini memang mungkin menginspirasi juga kali. What? Inspirasi. Wah. Iya. Iya. Ada salah. Enggak. Menginspirasi mungkin bagian keadilannya aja. Ya, itu. keadilan. Ya, Berarti kan jangan. belajaran juga dong. Benar. Ya nggak sampai nggak ngikutin banget lah kayak begitu. Iya. Karena ya beda kasus kita kan ya. Iya. Keadilan yang mereka alami yang di film ini kan berbeda gitu. Betul. Seperti itu. Iya, jangan dicontoh ya guys. Kalau kalian nonton filmnya ada kok disclaimer ini cuma buat sinematik ya doang. Bukan bener buat dicontoh. Ya, begitu nih. Jangan dicontoh. Bahaya. Ayo. Siap. Oke, sangat bagus. Mungkin ada yang mau dikomentarin lagi soal film ini? Komentar ini kayak gimana? Mungkin film ini pernah masuk film terbaik gitu yang akhirnya tahu, atau film baru pertama kali sutradara itu bikin film ginian. Apa baru di Indonesia? Pertama kali di Indonesia film kayak gini. Bisa dibilang kalau alur sedetail bagus ini nggak pertama juga sih. Enggak, tapi kayak keadilan Iya, keadilan. soal keadilan. Tentang keadilan. Bisa dibilang kayaknya gua belum pernah nemu film-film mana sih. Kalau ada yang tahu film sejenis boleh lah komen. Oh ya, boleh. Siapa tahu ada yang mirip lah yang gitu. Soalnya yang baru tahu soal keadilan tuh ini doang. Ya, ini doang yang naik. Kalau tuh ada yang mau di masterpiece kan gak ada yang tahu ya. Asal Cinema. Ya, betul. Ya sudah deh. Terakhir nih buat penutup kali ya, kita bolehlah kasih rating buat filmnya gimana. Kasih rating ya. Jadi kita kalau bahas film nih, ya kita kasih rating lah buat filmnya gimana. Kalau ratingnya pakai angka Angka aja. per 10 apa bintang? Per 10. Per 10 ya? Boleh 10 sama bintang deh.
Kita kalau per 10 yang ala letterbox ya, letterbox lagi, IMDb sorry. Oh ini. IMDb itu menurut saya dapat lah di rating 7,5. 7,5. Ya, 7,5 per 10. Kalau buat yang Bintang pakai letterbox dapat di 3,5 per 5. Tapi menurut Atila sendiri? Menurut saya ini filmnya bagus. Cuman ada cumannya. Kalau menurut gua sendiri sih ini film kurang nge-explore kurang ngasih tahu, kurang memperdalam karakter-karakternya. Kurang memperdalam. Ya, yang si istrinya si Raka tuh yang si Nina itu benar kurang banget dikasih tahu latar belakangnya. Jadi ada ini nggak sambungannya sama Passion tadi? ya itu konsekuensi dari film yang pacingnya cepat pasti bakal mengorbankan latar belakang karakternya. Sayangnya si Nina ini kurang dieksplor, jadi gua pas nonton tuh juga emosinya nggak terlalu kuat banget sama si Ninanya ini, sayangnya. Ya kayak lebih di ruang persidangannya aja ya. Ya dong benernya itu. Kayaknya apa sih yang dia bawa buat keadilan tuh kurang dapet, tapi di persidangan itu dapet ya kan? Iya. Kayaknya kurang dapet aja lah emosinya sama si Nina. Kenapa si Nina ini mau banget jadi lawyer tuh masih terlalu kurang dieksplor kalau menurut gua. Oke. Ya, Rating? Hah? Rating? Tadi rating? Oh itu dari Atila? Iya. Bukan, dari Bukan itu. Kalau rating ala saya. Oke. Rating dari saya juga deh ya. Boleh. Ya memang mungkin walaupun saya nonton dari klip TikTok bukan di sinemanya. Ya karena ya nggak sempat nonton lah, jadi nontonnya sempatnya di situ. Ya. Filmnya juga lumayan sih, saya juga setuju banget tadi, banyak banget suaranya pas, sinematografinya juga bagus, terus cara gimana dari seorang satpam terus membela keadilan itu menurut saya sih lumayan luar biasa sekali ya tentunya ya. Benar. Saya kasih 8,5. Boleh. Apa 9? 8,5 aja lah ya. Ya, boleh ya. Oke, sudah ada lagi mau di komentar? Udah sih ya. Pokoknya Ya, kalau cukup ada ya. yang tahu film sejenis atau lebih bagus, boleh lah komen. Boleh banget. Oke, mantap sekali. Itu dia teman-teman semua ya. Kita sudah berbincang soal film The Verdi Keadilan. Terima kasih semuanya buat yang udah nonton sampai habis. Boleh di komen, di subscribe dan di like. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Oh iya bener kelupaan. Ini kelupaan nih. Ya, Ada satu lagi nih yang mau oke. kita omongin. Kita kan dari Pusok Info lagi ngebuat sebuah film horor. Coba bisa dijelasin gimana? Wah, singkatnya aja ya nih. Nah ini, Sesuatu tonton aja dulu teasernya. nggak bohong nih, tadi ada suara misalkan meja di lantai 3. Tapi ya buat orang-orang yang penakut, apalagi si Daniel itu bikin ini hantu dari lantai 2,5. Tapi ya jangan gini gitu loh. Masa lo masih percaya rumor? Kan aneh. Nih, gue datang jauh ke sini cuma buat buktiin buat orang-orang yang nonton di sini. Khususnya buat lo Daniel dan lo semua yang nonton ini. Gua bakal buktiin kalau lu semua itu salah. Wow, mantap kan? Bisa dari film yang akan diproduksi sama Pusok Info SMA Negeri 13. Yes. Siapa saudaranya? Iya. Oke. Jangan lupa nanti kita setelah film ini rilis bisa ditonton kali. Betul banget. Khususnya buat anak-anak ini ya, anak galas ya. Ya, betul. Nanti kita bakal ada buatin semacam bioskop gitu. Iya. Yang masih kita tonton bareng nobar rame-rame anak galas. Bukan rame sih, nanti ya apresiasi gitu lah. Ya, betul. Oke, ditunggu. Ya, ditunggu ya. Oke, ditunggu. Thank you. Thank you.